Siap menerima pesan pada pagi hari ini? Mari kita keluarkan catatan kita masing-masing, catatan saudara. Di dalam gereja ini kita punya satu budaya, kita mengeluarkan catatan pada saat kita mendengarkan pesan Tuhan. Catatan ini bukan buat saya, catatan ini buat setiap saudara. Pada saat saudara mendengar pesan setiap minggunya, dan saudara boleh mereview kembali pada saat saudara membutuhkan di rumah. Bulan November ini kita masuk ke tema baru di dalam gereja, yaitu Purpose of God, atau tujuan Allah. Dan saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini adalah hidup dalam tujuan Allah. Katakan hidup dalam tujuan Allah. Saya mulai dengan sebuah statement, God is God of purpose. Allah adalah Allah dengan tujuan. Semua yang dia lakukan untuk kita, semua yang dia kerjakan buat kita, dia lakukan itu dengan sebuah tujuan. Dia bukan Tuhan yang iseng, dia bukan Tuhan yang random, dia bukan Tuhan yang dadakan. Dia selalu merencanakan sesuatu dalam kehidupan kita dari awal. Bahkan dari sejak kandungan kita ada di kandungan ibu kita, dia sudah menentukan tujuan di dalam kehidupan kita. So, dalam rancangannya dalam kehidupan kita, dia susun sedemikian rupa sehingga kita masuk dan menggenapi semua tujuan dia di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa pada saat dia melakukan itu, tujuannya hanya satu. Tujuannya adalah untuk mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya. Katakan amin. Di Roma 8 ayat 28 di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami. Coba pelan-pelan ya. Maka yakinlah bahwa di balik segala sesuatu yang kita alami. Saya nggak tahu saudara lagi alami apa. Tapi apa yang saudara alami sudah ada dicatat di dalam Alkitab. Allah bekerja mengatur semuanya itu untuk menghasilkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Ya. Sebab kita adalah orang-orang yang sudah dipilih. Dia pilih sesuai dengan rencananya. Jadi semua yang kita alami, Allah bekerja mengatur sedemikian rupa. Jadi kalau di dalam sebuah orkestra dia adalah dirijennya. Kalau dalam film dia ada sutradaranya. Dia mengatur sedemikian rupa hidup kita. Sehingga semuanya itu dia kerjakan untuk mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya. Terlepas dari apa yang kita alami, kita mungkin mengalami hal yang tidak mengenakan. Kita mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi itu tidak bisa menggagalkan rencana dan tujuan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya, yaitu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Katakan amin. Apa yang kita alami gak bisa membatalkan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dia berkata bahwa itu dia kerjakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan, dan dia kerjakan itu hanya untuk kebaikan buat setiap saudara dan saya. Di saat kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan pun sekalipun, tidak bisa membatalkan atau menggagalkan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Untuk mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya. Sekalipun kita belum bisa melihat baiknya dari mana ya Tuhan. Yang saya alami kayaknya saya nggak lihat ada baik-baiknya. Sekalipun sudah tidak melihat dengan mata saudara, but you have to believe bahwa dia mengerjakan dan mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kita. Sekalipun kita mungkin melakukan keputusan-keputusan bodoh di dalam kehidupan kita, yang membawa kita pada akhirnya harus mengakibatkan kita untuk menerima konsekuensi dari kebodohan-kebodohan kita itu pun Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia bisa putar balikan semua hal itu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Dan siapakah kita itu? Adalah kita yang mengasihi dia. Di ayat tadi di dalam terjemahan lainnya, di ayat 29 yang dikatakan, karena Allah mengenal dan mengasihi kita sejak semula. Jadi Allah sudah mengenal dan mengasihi saudara dan saya sejak semulanya. Dia pun sudah menetapkan agar kita menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus. Dan supaya Yesus menjadi anak sulung di antara banyak saudara-saudari. So Allah sudah menetapkan setiap kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Jadi dari sini kita bisa pelajari bahwa
semua yang kita alami dan di mana Allah mengatur semua itu adalah agar setiap kita menerima kebaikannya sehingga kita bisa menjadi segambar dan serupa dengan anaknya, yaitu Yesus. Dia bentuk hidup kita, dia form hidup kita sedemikian rupa sehingga hidup kita ini tiap hari dibentuk sedemikian rupa sehingga semakin segambar dan serupa dengan Yesus. Kalau saudara tanya, what is my purpose? Purpose saudara yang pertama adalah saudara akan dibentuk oleh Tuhan agar saudara menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Yang mengerti katakan amin. Nah, pada saat kita menjadi segambar dan serupa dengan Yesus, kita dapat memenuhi tujuan spesifik Allah di dalam hidup kita masing-masing. Nah, hari ini saya mau bagikan prosesnya dari awal sehingga kita bisa hidup di dalam tujuan Allah dalam kehidupan kita. Saudara boleh catat yang pertama, prosesnya adalah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia. Jika kalau kita ingin hidup dalam tujuannya Allah, kita harus awali dengan perjumpaan dengan Yesus. Karena segala sesuatu diawali dari Dia. Kalau kita ingin masuk dalam tujuannya Allah dalam kehidupan kita nggak mungkin tanpa Yesus. Karena tujuan kita ada di dalam pribadinya. Perjumpaan Yesus dengan murid-muridnya di tepi Danau Galilea pada saat mereka habis semalam-malaman menangkap ikan dan gak dapat apa-apa. Itu mengubahkan kehidupan murid-muridnya. Perjumpaan Yesus pada saat dia berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur di siang hari. Itu mengubah si perempuan Samaria ini dan masuk dalam tujuan Tuhan. Perjumpaan Yesus dengan Zakeus, waktu dia datang ke rumah Zakeus, mengubah hidup Zakeus dan membawa Zakeus masuk dalam tujuan Tuhan. Perjumpaan Yesus dengan perempuan yang kedapatan berzina, yang ingin dihakimi, ingin dirajam batu oleh orang-orang. Perjumpaan itu mengubah si perempuan berzina untuk selama-lamanya dan masuk dalam tujuan Tuhan. Jadi tujuan Tuhan itu diawali dengan mengalami perjumpaan dengan Yesus. Pada saat mereka membuka hati mereka, pada saat mereka berjumpa dengan Yesus, mereka berjumpa dengan tujuan Allah itu. Tapi sebaliknya saudara tahu nggak, ada orang-orang yang berjumpa dengan Yesus tapi nggak berubah-ubah juga hidupnya. Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam berjumpa dengan Yesus tapi nggak berubah hidupnya. Berjumpa dengan Yesus tapi nggak sampai tujuannya Allah dalam kehidupan mereka. Apa yang membedakan? Karena mereka menutup hati mereka untuk Yesus. Pagi hari ini saya mau bagikan buat setiap saudara, kalau kita ingin masuk dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya hidup kita menjadi hidup yang meaningful, menjadi hidup yang penuh dengan arti, penuh dengan tujuan, kita harus mulai dari Yesus. Kita harus mulai mengalami perjumpaan pribadi dengan Dia dan buka hati kita. Bukan seperti orang Farisi atau ahli Taurat atau imam-imam yang justru menutup hati mereka untuk Yesus. Sehingga hidup mereka gak berubah sama sekali. Jadi kalau kita ingin hidup dalam tujuan Allah tadi apa? Kita harus mulai dengan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Itu adalah fase yang pertama. Yang kedua adalah lahir baru. Setelah kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ketika hati kita terbuka dan hati kita percaya, kita mengalami proses yang namanya lahir baru. Katakan sama saya, lahir baru. Ada satu kali perjumpaan pribadi Yesus dengan seorang yang bernama Nikodemus. Di Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Di dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, jawab Yesus kepadanya, aku menegaskan kepadamu bahwa perkataan ini benar. Tidak ada seorang pun yang bisa menjadi warga kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Lalu Nikodemus bertanya, bagaimana mungkin seorang dapat dilahirkan kembali lagi kalau dia sudah dewasa? Tidak mungkin dia masuk kembali ke dalam kandungan ibunya, dia dilahirkan lagi. Jawab Yesus kepadanya, sungguh aku menegaskan kepadamu, setiap orang yang ingin menjadi anggota kerajaan Allah harus dilahirkan dari air dan Roh Kudus. Kalau tidak demikian, ia tidak bisa menjadi anggota kerajaan Allah.
Ayat ke-6 kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Jasmani, manusia memang lahir dari orang tuanya, tetapi secara rohani manusia harus dilahirkan dari Roh Kudus. Jadi Yesus mengatakan kepada Nikodemus, gak ada seorang pun jadi warga kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Nikodemus kita tahu bukanlah orang biasa. Nikodemus adalah seorang ahli Taurat. Nikodemus adalah seorang pengajar Israel. Nikodemus adalah seorang orang yang punya posisi, seorang pemimpin di dalam komunitas Yahudi pada waktu itu. Tetapi Yesus memberikan dia sebuah statement yang mengejutkan dia bahwa seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan Roh Kudus secara rohani. Sampai dia juga bingung. Dia berpikir karena dia bukan orang bodoh, dia orang pintar. Gimana caranya lahir kembali? Apakah aku mesti masuk ke dalam rahim ibuku, masuk kandungan ibuku lagi dan dilahirkan kembali? Nggak nyampe dia. Pemikirannya nggak sampai. Sayangnya tidak pernah tercatat di dalam Alkitab apakah seorang yang bernama Nikodemus itu menerima Yesus dilahirkan kembali atau tidak. Tapi pada saat seseorang mengalami perjumpaan dengan Yesus, pada saat seseorang terbuka hatinya kepada Yesus dan dia percaya kepada Yesus, proses selanjutnya yang dialami adalah proses kelahiran kembali atau yang disebut lahir baru. Dan pada saat saudara lahir baru, hidupmu menjadi lebih hidup. You feel alive. Hidup saudara menjadi bergairah. Saya gak bisa lupa pada saat proses saya mengalami kelahiran baru 24 tahun yang lalu. Hidup tanpa tujuan, hidup tanpa bergairah. Pada saat saudara mengalami kelahiran baru, you feel alive. Sesuatu yang tadinya mati, hidup kembali. Ada gairah di dalam hidup saudara. Ada api, ada on fire. Makanya orang disebut kasih mula-mula. Saudara bisa kejar Tuhan kayak orang gila. Di mana ada ibadah, saudara ada di situ. Saudara haus. Saudara kayak bayi baru lahir gimana sih? Mungkin tiap-tiap 2 jam dia teriak, dia nangis. Butuh susu, butuh susu. Kita rasa kok kayaknya gak habis-habis ya. Orang yang dewasa mungkin makanannya lebih makanan keras. Tapi cukup makan 2 kali aja orang masih bisa survive ya. Kadang-kadang ada orang tertentu cuma makan sehari sekali mungkin. Tapi kalau bayi gak bisa. 2 jam sekali nangis, 2 jam sekali. Kita harus kasih dia susu. Haus. Saudara haus baca firman Tuhan. Saudara haus. Saudara putar YouTube, cari YouTube lagu-lagu rohani. Entah di kantor, di kamar, di mobil. Saudara putar lagu rohani, saudara nyembah Tuhan. Saudara nangis sendiri. Ada ibadah di mana saudara hadir. Ada KKR di mana saudara hadir. Kenapa? Karena saudara lahir baru. You feel alive. Di fase inilah kita lahir kembali dan apa yang lama sudah berlalu, apa yang sudah hidup lama kita sudah mati dan hidup yang baru itu lahir. Habis ini ibadah ini kita akan ada teman-teman yang akan baptisan. Yes, kita tepuk tangan buat mereka. Saya nggak tahu terakhir berapa, 10, 12 orang mungkin yang akan baptisan hari ini. Saya nggak pernah lupa momen di mana saya baptisan. Tidak peduli saudara baptisannya di sungai, di laut, di kolam renang, di bak sekalipun. Pada saat saudara mati tenggelam, saudara bangkit dari air. Manusia barumu itu yang muncul. Manusia lamamu sudah berlalu. Alami proses kelahiran baru. Saudara gak akan pernah lupa hari ini. Buat yang dibaptis. Saya hari ini gak bisa lupa momen di mana saya dibaptis pada waktu itu. Antri dari pagi. Dibilang baptisan jam 10. Saya masuk air dibaptis jam 6 sore. Saudara bayangin ratusan orang berbondong-bondong ingin dibaptis di kolam renang. Saya gak bisa lupa. Saya masih ada fotonya, ada di Instagram saya posting. Masih cupu-cupu, culun-culunnya, kurus-kurusnya. Waktu itu saya nggak tahu apa-apa. Yang saya tahu hanyalah saya ingin menyerahkan hidup saya pada Yesus. 24 tahun kemudian, saya nggak pernah tahu bahwa saya akan bisa berdiri di sini.
melayani setiap saudara. Waktu itu saya nggak pernah tahu tentang apapun. Saya nggak tahu tujuan Tuhan apa, saya nggak ngerti. Nggak ada mentor, nggak ada bapak rohani, nggak ada komunitas gereja lokal. Saya nggak ngerti apa-apa. Yang saya tahu hanya saya memberi diri saya kepada Yesus. Nggak ngerti apapun tentang tujuan. Hari ini saudara diberkati Tuhan karena saudara belajar tentang tujuan Tuhan. Dulu saya nggak ada yang ngajarin. Tapi dalam prosesnya selama berjalan bersama Tuhan, Tuhan bawa saya sampai pada tujuannya dia. Dan ini keep on going. Katakan amin. Pada saat kita lahir baru, gambar diri kita dipulihkan. Pertanyaan saya, bagaimana orang bisa hidup dalam tujuan Tuhan jika gambar dirinya masih rusak? Kalau dia masih minder orangnya, masih gak percaya diri, masih melihat dirinya rendah, masih merasa bahwa dirinya gak layak, gak berharga, gak berdaya, gak berguna, merasa dirinya gak dicintai, gak menyukai dirinya sendiri, mengasihani dirinya sendiri, gak bisa terima dirinya sendiri, masih merasa berdosa, masih jadi orang yang pengecut, jadi orang yang pesimis, jadi orang yang negatif, jadi orang yang kasar, jadi orang yang sombong, jadi orang yang arogan. Pertanyaan saya, orang yang model begini gimana bisa sampai pada tujuan Tuhan? Tuhan harus pulihkan dulu dong gambar dirinya. Mengerti maksud saya? Pada saat Tuhan mau pakai Musa, pada saat Tuhan mau pakai Gideon, pada saat Tuhan memakai mereka, gambar diri mereka harus dipulihkan dulu dong Tuhan. Dia ngomong sama Gideon, kamu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Tapi Gideon bilang, aku nih siapa? Aku nih sopo? Aku nih orang paling muda dari keluarga aku, dari kaumku. Keluargaku yang paling terkecil. Aku nih siapa? Musa bilang, aku juga gak bisa. Aku bukan orang yang jago ngomong. Aku orang yang terbata-bata. Kalau aku ngomong juga, siapa aku Tuhan? Nah Tuhan mesti urusin dulu gambar diri kita dong. Baru kita masuk sampai pada tujuan Tuhan. Kalau kita masih melihat diri kita aduh gua gak bisa, gua gak sanggup, saudara aja gak mencintai diri saudara sendiri, gimana Tuhan bisa pakai saudara masuk dalam tujuan Tuhan sebelum saudara dipulihkan. Saudara masih menolak diri saudara sendiri misalnya. Itu harus dipulihkan. Dan itu terjadi pada saat apa? Pada saat saudara mengalami kelahiran baru, gambar diri saudara dipulihkan. Amin. Jadi kalau kita mau masuk dalam tujuan Tuhan, berjalan hidup di dalamnya, kita harus mengalami kelahiran baru. Yang ketiga, fase yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Tadi apa pertama? Perjumpaan pribadi, lahir baru, mengikuti Yesus. Saya sering bagikan ini, bahwa Tuhan itu gak hanya ingin kita menjadi orang yang percaya kepadanya, tapi Tuhan mau supaya kita mengikuti Dia. Come and follow me. Kata follow itu penting banget loh. Di Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, setiap orang yang mau, berarti ada yang gak mau. Ya kasih balik papan, saya berdoa supaya kita semua menjadi orang yang mau mengikuti Yesus. Kalau Yesus saja bilang bahwa setiap orang yang mau, berarti ada yang gak mau. Yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Jadi untuk mengikuti Yesus telah menetapkan sebuah standar, yaitu apa? Menyangkal diri dan pikul salib dan mengikuti Dia. Nah, hal tersulit buat orang-orang untuk mengikuti Yesus bukan pada saat diajak berdoa. Siapa di sini yang mau ikuti Yesus? Angkat tanganmu, angkat tangan. Yuk, ikuti Yesus, kita doa. Bukan itu hal tersulitnya. Atau sulitnya ada pada saat kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Dia. We give our control in our life to Him. Kita telah diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh karena iman. Tetapi untuk mengikuti Yesus kita perlu menyerahkan hidup kita. I surrender my life. Aku serahkan kendali hidupku kepada Engkau Tuhan. Siapa di sini yang tadi sekali lagi ya, ini bukan jebakan. Tapi saya mau tanya gini, siapa di sini yang percaya bahwa rancangan Tuhan itu rancangan terbaik, masa depan penuh dengan pengharapan? Angkat tangannya. Semuanya angkat tangan pas. Oke.
Kalau dia sudah ada di masa depan dan dia tahu rancangan terbaik, punya tujuan yang terbaik dalam kehidupan kita, kenapa kita ragu ikut dia? Ngerti ya maksud saya? Kan dia udah tahu nih, Tuhan udah tahu di masa depan tentang hidup kita yang terbaik, rancangan terbaik, masa depan penuh dengan pengharapan seperti ayat tadi dikatakan. Dan dia bisa bawa kita ke masa depan. Nah, pertanyaan saya, kalau kita tahu bahwa tujuan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita, kenapa kita nggak mau ikut dia? Follow him. Karena melalui dialah kita bisa sampai ke sana. Kenapa seringkali orang gagal? Karena mereka tidak mau menyerahkan kendali hidupnya, diserahkan kepada Tuhan. Hal tersulit untuk mengikuti Yesus adalah ketika seseorang mau hidup sesuka-sukanya sendiri. Semau gue sendiri. Merasa bahwa saya tahu, saya bisa, saya mampu. Saudara berusaha untuk menyetir kendaraan hidupmu sendiri, sedangkan Tuhan disuruh duduk di sebelah saudara. Pada seharusnya adalah biarlah Tuhan yang ada di kursi supir, mengendalikan mobilnya. Kita yang duduk manis di sebelah, jalan sama dia. Untuk percaya kepada Yesus adalah satu hal. Tetapi untuk mempercayakan hidup kita sama Yesus adalah hal lainnya. Sekali lagi, untuk percaya Yesus adalah satu hal. Tapi untuk mempercayakan hidup kita kepada Yesus itu adalah hal yang lainnya. Artinya kita bisa jadi orang yang percaya kepada Yesus, tapi belum tentu kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan, sama Dia. Selama kita gak menyerahkan kendali hidup kita, selama kita masih mau hidup suka-suka kita akan jadi orang yang sulit untuk menyerahkan hidup kita sama Dia. Kita akan jadi orang yang sulit untuk tunduk di bawah kehendak Tuhan, dari kita lebih mementingkan kehendak kita sendiri. Orang bisa saja mengaku Kristen, lalu berdoa, lalu datang ke ibadah, bahkan melayani, tapi belum tentu dia ngikuti Yesus loh. Kayaknya saudara tegang. Orang bisa saja berdoa, orang bisa saja mengaku Kristen, orang bisa saja melayani, bisa datang rajin ke ibadah tiap minggunya, tapi belum tentu dia mengikuti Yesus. Oh, pastor, statementnya kok begini? Ini bukan saya ngomong, ini ayat tadi ngomong. Karena untuk mengikuti Yesus itu bukan diukur dari seberapa saudara banyaknya berdoa, bukan diukur dari seberapa rajinnya saudara datang beribadah, bukan diukur seberapa banyaknya saudara sudah melayani Tuhan, tapi diukur seberapa saudara menyangkal diri dan memikul salib dan mengikuti Dia. Jadi kita nggak usah doa dong, bukan gitu. Pada saat saudara mengikuti Yesus, doa, beribadah, baca firman, melayani adalah bagian dari kehidupan pada saat saudara mengikuti Yesus. Tapi kalau saudara salah, tanpa saudara menyangkal diri dan memikul salib, maka yang terjadi adalah kita bisa jadi orang yang tadi saya bilang berdoa, rajin ibadah, rajin persembahan, bahkan melayani. Tapi belum tentu kita menjadi orang yang menyangkal diri dan memikul salib dan mengikuti Yesus. Ini kuncinya. Saya catat baik. Bagaimana kita menyadari bahwa pada saat hidup kita telah ditebus oleh darah Yesus, dari dosa dan kematian kekal, hidup kita bukanlah milik kita lagi. Seberapa dari saudara yang menyadari bahwa pada saat hidup kita ditebus oleh darah Yesus, kita sadar bahwa hidup kita ini bukan milik kita lagi, tapi milik Dia. Kalau saudara pahami ini aja, saudara nangkap ini aja, maka cara berpikir saudara dan cara saudara beroperasi, bertindak hari-hari saudara akan berbeda. Kenapa? Karena saya tahu hidup saya bukan saya lagi, milik saya lagi, tapi hidup saya adalah milik Yesus. Saya harusnya binasa, saya harusnya tidak terselamatkan, tapi karena kasih karunia Tuhan saya diselamatkan. Saya ditebus hidup saya. Hidup saya bukan punya saya lagi, tapi hidup saya adalah milik Yesus. Yang mengerti katakan amin.
Ketika orang mengeraskan hatinya, ketika orang tidak mau berubah, ketika orang mau hidup menurut egonya sendiri, hidup menurut kekuatan dan kepintaran sendiri, masih bersikuku atau bersikeras dengan pendiriannya, maka model begini akan kesulitan untuk mengikuti Yesus. Bagaimana saudara ingin dibawa oleh dia untuk mengantarkan saudara kepada tujuannya? Kalau saudara diajak aja sering gak mau. Ngerti maksudnya? Ada seorang yang tahu tempat yang bagus, keren, lagi hype. Tapi saudara ketika diajak ke situ gak pernah mau. Pertanyaan saya gimana nyampainya ke sana? Saudara selalu menolak. Saudara bilang, enggak, ada yang tempat lebih bagus. Enggak. Saudara selalu menolak. Gimana bisa sampai ke sana? Sampai kita di satu titik kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Let your will be done in my life. Biarlah kehendakmu jadi dalam kehidupan. Jangan jadi orang yang auban. Sudah tahu auban? Auban, keras kepala. Jadilah orang yang punya hati yang lemah lembut. Waktu Tuhan bilang A kita jalan. Waktu Tuhan bilang B, yes Tuhan, B aku mau. Semakin saudara melembutkan hati saudara, semakin mudah Tuhan bisa bawa saudara sampai kepada tujuan. Tapi semakin saudara mengeraskan hati saudara, saudara harus bergulat-gulat dalam segala macam hal yang seharusnya saudara gak harus lewatin itu. Tapi karena saudara melakukan itu, saudara membawa diri saudara dalam pencobaan, saudara guling-gulingan di situ, dibawa puter. Walaupun pada saat saudara mau kembali sama Tuhan, Tuhan bisa bawa reroute kembali kepada tujuannya. Tapi ngapain muter-muter, tersesat? Coba ngomong kanan kirimu, ngapain muter-muter bro? Ngapain kita harus ditur muter-muter dengan gaya kita sendiri? Toh pada akhirnya juga Tuhan bawa kita ke sana. Lah kalau Tuhan bisa bawa kita langsung sampai ke sana, ya ikut aja sama dia. Ngapain kita tersesat atau menyesatkan diri kita sendiri? Apakah saya masuk akal buat saudara? Belajar untuk jadi orang yang jangan tunggu sampai babak belur baru mau ikut Tuhan, baru I surrender. Jangan dong. Masa udah babak belur baru I surrender? Dari masih ikut Yesus lahir baru, Tuhan aku mau ikut engkau kemana kau pergi. Saya tahu nih proses gak gampang untuk kita bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Tapi ikuti aja, taati aja gitu. Jangan jadi auban. Semakin kita auban, keras kepala, semakinlah kita akan mengalami makin nyusahin diri sendiri. Yang ketiga tadi apa? Jadi kalau kita ingin berjalan dalam tujuan Tuhan, kita harus ikuti kemana Tuhan mau kita pergi. Dan di mana Tuhan mau kita berada. Yang keempat, pembaharuan budi. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayat ini setiap tahun kayaknya udah gak tahu banyak banget dibagikan. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi dengan kata lain, kalau pikiran kita masih serupa dengan dunia ini, kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang berkenan, termasuk apa? Tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan kalau hendaklah kamu tidak menjadi serupa dengan dunia ini, betul ya? Sebaliknya, kalau pada saat kamu gak mau berubah dan kamu tetap menjadi serupa dengan dunia ini, berarti kamu gak bisa membedakan mana yang kehendak Allah, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan. Halo? Ada orang pernah tanya sama saya, Pastor, gimana sih saya tahu caranya saya bisa tahu kehendak Tuhan dalam hidup saya itu apa? Perbaharui budimu. Oleh apa? Oleh firman. Kita bisa ngomong, bisa konseling berjam-jam. Tapi kalau saudara gak memperbarui pikiranmu, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, saudara gak akan tahu apa yang namanya kehendak Allah dalam kehidupanmu. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu ingin
mengetahui kehendak Allah yang sempurna, apa yang baik, apa yang berkenan, kau harus perbarui pikiranmu, budimu. Dengan kata lain, tanpa kita berubah oleh pembaruan budi kita, maka kita tidak dapat mengerti dan berjalan dalam tujuan Tuhan. Saudara catat ini, pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan adalah kunci perubahan hidup dan menjalani hidup yang sesuai dengan tujuan dan kehendak Tuhan. Jadi pikiran yang diperbarui oleh firman Tuhan itu adalah kunci perubahan hidup. Tanpa kita izinkan firman Tuhan merubah atau memperbaharui pikiran kita, gak akan ada terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Makanya ada orang yang jatuh bangun, baru on fire, jatuh lagi, baru maju, mundur lagi. Maju 1 langkah, mundur 3 langkah. Naik 1 tangga, anak tangga, turunnya 4-5 anak tangga. Kenapa? Perbaharui pikiranmu oleh firman Tuhan. Artinya apa? Cara praktikalnya, pada saat saudara terima firman Tuhan, seperti hari ini, saudara tangkap firman Tuhan, izinkan itu firman Tuhan menyelaraskan pikiranmu. Apa yang firman Tuhan katakan? Izinkan dia menyelaraskan pikiranmu. Izinkan untuk saudara untuk percaya dan izinkan itu merubah pikiranmu. Bukan, gue udah tahu lah inilah, gue udah sering dengar. Jangan punya attitude yang gitu. Miliki attitude yang amin, aku percaya Tuhan. Rubah pikiranku, perbaharui pikiranku oleh firman-Mu. Maka tanpa saudara sadari, tanpa saudara harus berbuat-buat atau saudara buat-buat, hidup saudara akan mengalami perubahan. Jangan pernah tertipu dan menipu diri kita sendiri dengan berpikir dan bertindak bahwa tanpa firman Tuhan saya bisa berubah dan bertumbuh. Itu namanya sedang menipu diri kita sendiri. Kita pikir kita akan baik-baik saja kok pastor. Jangan pernah berpikir saudara sedang menipu diri saudara sendiri. Saudara pikir bahwa tanpa firman Tuhan hidup saudara akan baik-baik saja. No. Yang mengerti katakan amin. Karena saudara adalah jemaat yang antusias, saya kasih ilustrasi ini. Hidup yang telah diselaraskan oleh firman Tuhan. Hidup yang taat pada firman Tuhan dengan hidup yang cuma dengar tapi nggak taat. Itu tidak dapat dibedakan ketika keadaan sedang baik. Pada saat hidup sedang baik, honeymoon, berkat finansial lagi melimpah, lagi semuanya everything good, everything okay. Antara orang yang dengar firman Tuhan tidak melakukannya sama ada orang yang dengar firman Tuhan dan melakukannya, sama-sama gak ada bedanya. Tapi tunggu sampai pada saat badai datang, angin besar datang, banjir datang, barulah dapat dibedakan mana orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya sama cuman yang dengar tapi tidak melakukan. Sama seperti perumpamaan orang yang membangun rumah yang satu di atas dasar pasir. Dikatakan oleh firman Tuhan adalah orang yang dengar firman Tuhan tapi gak lakukan. Sama satu yang dengar tapi melakukan. Dia sama seperti orang yang membangun rumah di atas batu karang. Pada saat keadaan baik, tentunya orang yang membangun tanpa fondasi bangunnya lebih cepat. Mungkin dia ngeledekin yang lagi bangun tuh, lu kan lama kan, lu gali-gali situ lumpuran semua. Gua nih udah lantai 1 naik nih, jadinya lebih cepat. Yang situ masih panas-panasan lagi bangun rumahnya, yang ini mungkin udah tinggal, udah pakai AC, enak kan? Tuh, ngapain juga lu repot-repot? Bener apa bener? Kelihatannya lebih oke, lebih cepat, lebih enjoy. Yang ini mesti kayaknya, waduh, ketika harus taat pada firman Tuhan harus melakukan, kayaknya harus luar biasa banget. Jadi juga rumahnya. Tapi tunggu ketika badai datang. Pada saat banjir datang, angin besar datang, badai datang. Dikatakan oleh firman Tuhan, rumah yang dibangun di atas pasir
roboh dan rusaklah, kayak besarlah kerusakannya, hebatlah kerusakannya. Tapi orang yang membangun rumah di atas batu karang tetap tegak diri. Dan saya mau kasih tahu saudara, hidup jalan sama Tuhan itu bukan honeymoon, sweet honeymoon yang selalu akan ini. No. Sometimes Tuhan izinkan banyak hal yang kita hadapi untuk membentuk hidup kita. Nah pada saat itu terjadi, kita mau jadi orang yang mana? Menjadi orang yang membangun rumah di atas batu karang atau membangun rumah di atas pasir? Yang pada akhirnya roboh. Pada saat saudara roboh, saudara bisa bilang, aku kan udah ikut engkau. Aku kan sudah melayani, aku kan sudah itu. Nggak peduli dengan semua itu, kalau saudara dengar firman Tuhan tidak taat melakukannya, sama seperti saudara membangun rumah di atas pasir. Nggak ada fondasi sama sekali. Dan waktu itu datang roboh. Makanya nggak heran banyak orang akhirnya kecewa sama Tuhan. Lari dari gereja. Kenapa? Karena selama ini dia menipu diri dia sendiri. Dia pikir bahwa aku kan tiap minggu ke gereja melayani, dengar firman. Masalahnya bukan cuma dengar, apa yang saudara lakukan dengan apa yang saudara dengar, itu yang menentukan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau kita ingin hidup dalam tujuan Tuhan, kita harus perbarui pikiran kita dengan firman Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, keluarga rohani. Kita perlu bertumbuh di dalam keluarga rohani untuk dapat kita hidup dalam tujuan Tuhan. Jadi kita perlu berjalan bersama-sama dengan orang yang sama-sama hidup dalam tujuan Tuhan tersebut. Siapakah keluarga rohani itu? Di dalam 1 Timotius 3 ayat 15. Saya ulangi. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah. Yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. So church is a family of God. Gereja adalah keluarga Allah. Kita ini adalah keluarga Allah. Tinggal saudara mau pilih, saudara mau ada di dalam keluarga ini atau di dalam keluarga yang lain, tapi semuanya sama-sama adalah keluarga Allah. Yang mengerti katakan amin. Keluarga ini marganya GKS Balikpapan. C-nya GKS Balikpapan. Kalau kita punya C atau marga, ya ini marganya marga GKS Balikpapan. Tapi ada juga marga-marga lain di yang gereja-gereja lain yang juga adalah keluarga Allah. Jadi kita harus ada di mana di dalam keluarga Allah itu supaya kita bisa masuk dalam tujuan Tuhan. Dengan bersama-sama dengan mereka yang jalan dalam tujuan Tuhan. Dikatakan gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Di dalam terjemahan dikatakan tiang pendukung dan fondasi kebenaran. Itu gereja Tuhan. Nah apa yang terjadi kalau kita bangun bangunan kayak tadi, tidak punya tiang penopang dan gak ada fondasi? Apa? Ya rentan dong. Ketika badai itu datang, pada saat gak ada tiang, gak ada fondasi, roboh. Orang yang gak punya keluarga rohani ketika ada badai dalam kehidupan datang, gak punya tiang dan gak punya fondasi dalam kehidupan dia, roboh. Dia bergumul sendiri, dia berjuang sendiri, dia stres sendiri. Dan orang yang gak punya keluarga rohani tiba-tiba ketika badai itu datang menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekeliling dia yang menjadi tiang pendukung atau penopang yang menjadi dasar dalam kehidupannya. Ketika hubungan saudara dangkal dengan gereja lokal, saudara kehilangan support dari keluarga rohani di dalam kehidupan saudara. Saya ulangi sekali lagi. Ini statement ini, kata-kata ini. Ketika hubungan saudara dangkal dengan gereja lokal, saudara kehilangan support yang saudara butuhkan pada saat keadaan itu datang dalam kehidupan saudara. Kita perlu terhubung dan tinggal bersama dalam keluarga rohani itu gereja Tuhan. Pertanyaan gini, bagaimana kita bisa berjalan dalam tujuan Tuhan kalau setiap minggu aja masih bingung mau ibadah di mana? Saudara pindah terus dari satu sini, pindah lagi ke sono, besok pindah lagi ke sono.
Kalau saudara aja masih pindah-pindah belum ketemu keluarga rohani, gimana saudara bisa masuk dalam tujuan Tuhan? Ngomong ibadah aja bingung, ibadah di mana? Ini bukan masalah ibadah, tapi bicara saudara ada di dalam keluarga rohani yang mana? Cari jam ibadah, cari yang cocok. Kalau gue bangun pagi, gue ibadah pagi. Lu ibadah di mana? Nggak tahu gue. Ya sebangunnya gue aja lah. Kalau gue bangun pagi, gue ibadah pagi. Kalau bangun siang, gue ibadah siang. Kalau gue kesiangan, gue ibadah sore. Ya model begini. Gimana caranya masuk dalam tujuan Tuhan? Apalagi yang kalau ibadahnya kudu diseret-seret dulu. Kudu diingetin dulu. Bro, jangan lupa ya besok ibadah ya. Iya, doain gue ya. Kalau gue ingat besok gue pergi. Ya model begini mau masuk dalam tujuan Tuhan. Gimana caranya? Ibadah yang kudu diingetin. Udah gitu besok paginya diteleponin, mati teleponnya. Bukan ringing, calling. Begitu udah siang, habis makan siang baru dibuka. Sorry bro, tadi gue lupaan buka handphone. Ya model gini gimana caranya mau sampai tujuan Tuhan? Come on. Kalau lagi mood, ibadah. Lagi nggak mood, nggak datang. Ada lagi satu nih. Kita harus rubah kebiasaan kita. Kalau kita lagi dalam keadaan yang sulit ya, misalnya lagi depan kita. Harusnya kita datang lari cari dia. Kejar Tuhan. Bukannya lagi ada masalah, lagi tantangan, justru lari dari Tuhan. Tapi GKS Balikpapan gak ada. So lagi struggle nih dalam pergumulanmu, cari wajah Tuhan dong bro. Jangan kita malah berbalik badan, munggungin Tuhan lalu kita lari dari dia. Ibadah gak datang, komselnya hilang, home-nya gak datang, dicari-cari sama temen yang gak tahu kemana, kabur. Gimana caranya mau dalam tujuan Tuhan sedang pakai mereka untuk kembali menjangkau hidupmu. Pada saat saudara membalikan badan dari Tuhan, pada saat saudara dalam pergumulan, saudara sedang kehilangan sumber kekuatanmu. Pada saat saudara berbalik badan dari Tuhan, pada saat saudara dalam pergumulan, saudara sedang kehilangan sumber penghiburanmu, sumber damai sejahteramu, sumber hikmatmu. Jangan jadi orang Kristen yang model gitu. Coba ngomong ngomong, saya percaya kamu gak gitu. Hanya orang yang telah menemukan keluarga rohani dan rumah rohani yang dia tahu dia akan pergi kemana, dia akan pulang kemana. Dia akan tinggal di mana, dia akan berdiam di mana. Gak peduli saudara rumahnya di Manggar kah, di ujung sana kah, mau di kilo berapa. Kalau memang ini memang rumah rohanimu, setiap hari Minggu saudara akan berupaya ke sini. Tapi saudara bisa saja tinggal di pinggir Pentasiti. Tapi kalau saudara tidak menemukan atau melihat ada rumah rohani, keluarga rohani di sini, pun tidak membawa saudara juga ada di sini pada saat hari Minggu. Ngerti gak maksud saya? Di dalam keluarga rohani lah kita dimuridkan dan didewasakan. Orang yang tidak dewasa dan yang kekanak-kanakan akan sulit berjalan jauh di dalam tujuan Tuhan. Karena untuk hidup dalam tujuan Tuhan diperlukan kedewasaan secara rohani. Dan itulah kenapa kita butuh gereja lokal, kita butuh keluarga rohani. Disitulah kita dimuridkan, didewasakan. Saya tulis sebuah quote begini, immaturity is a limitation. Ketidakdewasaan adalah sebuah keterbatasan. Maturity is a limitation. Semakin kita tidak dewasa, semakin terbataslah kita. Saya ulangi.
Semakin kita tidak dewasa, semakin terbataslah kita. Ada beberapa contoh gini. Saudara masih oke ya? Belum lapar kan? Lapar rohani dong. Saudara traveling berdua, suami istri, orang-orang yang dewasa. Pergi jauh, mau naik gunung, mau ke Labuan Bajo, naik Pulau Padarnya. Kalau saudara dewasa, mungkin kos-kosan juga sih, tapi akan lebih mudah buat saudara nyampe di atas puncak Pulau Padar itu. Terus habis itu pindah-pindah pulau, naik kapal gitu. Kalau saudara dewasa, mudah. Coba saudara liburan ke Bajo, bawa anak-anak bayi pakai stroller, pengen tahu gak? Ngerti gak sih maksud saya? Makanya ada yang bilang, katanya Bajo kurang cocok untuk family bawa anak-anak kecil. Katanya begitu ya, saya belum pernah ke Bajo sih. Tapi saya banyak lihat, memang medannya sulit. Nah kalau saudara bawa anak-anak kecil, anak-anak bayi, saudara naik ke Pulau Padar di situ, di puncaknya, view-nya bagus. Saudara akan mengalami kesulitan loh. Karena keterbatasan saudara. Ngerti gak sih maksud saya? Jadi kalau kita bertumbuh dewasa, akan jauh lebih mudah buat setiap kita untuk jalan dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara pernah tahu apa makna dari statement tadi, quote saya? Immaturity is a limitation. Saudara kalau punya rumahnya tingkat, ada 2 lantai gitu ya. Kita yang dewasa, naik tangga, gampang ya, lebih mudah ya. Betul gak sih? Kayak ini tangga, lebih gampang kan? Turunnya juga lebih gampang. Coba kalau saudara punya anak bayi yang baru mulai belajar berjalan. Suruh dia naik tangga. Apa yang terjadi? Dia harus mengerahkan semua tubuhnya untuk naik 1 step. Dia harus merangkak. Dia harus berjuang sedemikian rupa. Untuk naik 1 tangga ke tangga yang lain. Kita naik tangga orang dewasa. Nggak sampai 1 menit kita udah di lantai 2. Saudara coba anak batita suruh naik tangga sendiri. Walaupun saudara jagain di situ. Setengah jam belum tentu nyampe atas loh. Ngerti gak sih maksud saya? Tentang keterbatasan itu. Jadi di gereja ini kita belajar untuk, ayo didewasakan. Supaya jangan sampai kekanak-kanakan kita itu tetap tinggal dan itu menjadi batasan buat hidup kita. Untuk masuk dalam tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya harap ini masuk akal buat setiap saudara. Jadi kalau kita ingin hidup dalam tujuan Tuhan, kita harus hidup dalam keluarga rohani yang mendewasakan kita. Dan juga hidup dalam tujuan Tuhan. Amin. Kesimpulannya. So far so good. Kalau tadi saya kasih contoh, tidak untuk menyinggung saudara ya. Tapi kalau saudara tersinggung, saudara bertobat aja lah. Berarti memang Tuhan lagi ngomong spesifik sama saudara. Makanannya keras sih kalau di GKS. Iya, saudara kalau mau makannya bubur terus, di Pentasiti, di Lower Ground ada bubur di situ. Saya nggak sebut brand. Tapi kalau saudara mau makanan, orang mau dewasa, makanannya mesti makanan yang solid food, makanan keras. Saudara berubah, oh iya gue harus gitu, gue iya harus gitu. Supaya apa? Jangan jadi bayi rohani mulu. Jangan jadi kekanak-kanakan mulu. Masa kita udah bertobat 5 tahun, 10 tahun, masih modelnya begitu terus. No. Kita masuk dalam tujuan Tuhan. Jalan dalam purpose Tuhan. Hidup di dalam purpose Tuhan. Kesimpulannya, Roh Kudus bekerja setiap hari, setiap saat untuk membawa kita masuk dalam tujuan Tuhan. Dia akan bekerja sedemikian rupa untuk membawa kita masuk dalam purpose. Dan ketaatan kepada tuntunan Roh Kudus itulah yang bisa membawa kita terus sampai kepada tujuan Tuhan. Jadi kita bisa digiring, bisa dibawa sedemikian rupa untuk masuk dalam tujuan Tuhan. Tapi pada akhirnya keputusan kita yang menentukan, ya lu mau masuk dalam tujuan Tuhan atau enggak. Ini saya cerita hidup saya sebagai penutup. Saya nggak mau generalisir ini buat saudara ya. Jadi saudara jangan merasa bersalah dalam hal ini. Tapi ini apa yang saya alami.
Di tahun 2029 saya disuruh ke Balikpapan untuk mengerjakan Ewok. 2009 untuk mengerjakan Ewok. Waktu Ewok selesai, saya punya 1001 alasan untuk saya kembali ke Jakarta. Baru berpikir pengen kembali, Tuhan kasih panggilan, kasih visi. You have to start the church. Padahal saya gak punya mimpi mau bangun gereja, gak punya cita-cita menjadi pendeta. Sama sekali gak kepikiran deh. Tapi Tuhan panggil. Di titik itu, saya bergumul. Saya harus mengambil keputusan. I want to stay here in Balikpapan atau saya kembali ke Jakarta. Bergumul, berdoa, ketemu bapak rohani, ketemu mentor, cerita sama mereka. Sampai akhirnya pada kesimpulan saya harus taat. Saya bilang, no, saya mau stay di Balikpapan. Ya stay di Balikpapan, dan mulailah gereja dengan 6 orang. Saya tahu pada saat saudara mulai, mungkin sebagai, aduh ngapain, enakan di Jakarta dong, kumpul sama keluarga, fasilitas sekolah lebih bagus, skala lebih bagus. Ini mulai gereja 6 orang. Saya yang doa, saya yang khotbah, saya yang persembahan, saya yang pengumuman, saya yang asyir, saya yang main musik. Semuanya dikerjakan sendiri. Tapi Tuhan setia. Dan perjalanannya Tuhan yakinkan, konfirmasi, membuat saya terus menikmati perjalanan dan tujuan Tuhan. Tapi di tengah perjalanannya, godaannya banyak dong bro. Ada orang-orang datang sama saya. Mau gak? Pindah. Gue punya, kalau kita bangun mall baru berapa mall. Gue punya mallnya banyak. Mau gak lo ikut? Gue kasih posisi lebih baik. Gaji lebih besar. Tapi langsung bilang, no. Saya tidak tertarik. Kenapa? Kan gereja di Jakarta ada. Masalahnya gue bukan jemaat bro. Gue gembala. Gue pastor. Gak bisa. Datang lagi headhunter WA. Saya dari grup besar multinasional. Begini. Bapak mau gak? Thank you ya untuk offeringnya, saya gak mau. Jadi pada saat saudara jalan tujuan Tuhan, jangan pikir bahwa akan tenang-tenang saja. Bukan tenang-tenang saja di situ. Godaan-godaan datang tuh. Saya gaji kamu double, saya gaji kamu gini. Kalau kita nggak firm dengan tujuan Tuhan, mudahnya melipir ke sana tuh. Tapi kalau kita tahu tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana dalam tujuan Tuhan ada penyediaan Tuhan, ada kesetiaan Tuhan. Ya kita bisa tahu. Saya mau tetap jalan di situ. Karena tahu ada panggilan Tuhan, ada tujuan Tuhan aku di situ. Ini saya nggak mau generalisir buat saudara, karena pastor kan pendeta tentu saja. Nah. Ini jangan digeneralisir, tapi saudara bisa tangkap prinsipnya. Dalam hal apapun dalam tujuan saudara, godaan itu mungkin datang. Will drive you away from His purpose. Menarik saudara jauh dari panggilan Tuhan. But you have to decide, you have to choose. Saudara harus taat. Aku mau taat pada panggilan tujuan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mungkin pada saat saudara decide, I want to stay. Teman-teman bilang, bodoh banget lu. Lu kan masih muda, karir lu masih bagus. Orang dunia mungkin bisa mencibir saudara. Tapi kalau saudara tetap stay, taat dalam tuntunan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Saudara, orang boleh ngomong apa, tapi at the end, saudara akan menjadi orang yang tertawa terakhir. Tersenyum terakhir. Kenapa? Karena saudara sampai pada tujuan Tuhan. Jadi hiduplah dengan tujuan, dalam tujuan Tuhan. Jangan jadi orang yang hidup cuma lewati hari demi hari. Kosong. Saudara tahu gak hidup dengan kosong, kekosongan tuh gak enak banget loh. I just sense kayak ada beberapa di antara saudara yang hidup tuh kayak cuman jalani hari aja. Bangun pagi, kerja, pulang lagi, tidur, bangun pagi terus. Kayak gitu aja hari demi hari. Gak tahu ujungnya mau kemana.
Saya mau kasih tahu saudara, hidup yang kosong itu nggak enak sama sekali loh. Tapi hidup yang dipenuhi oleh tujuan Tuhan membuat saudara bergairah setiap hari. Saudara secara fisik saudara bisa capek. Aduh, gue capek juga hari ini ya, meeting hari ini. Tapi inside you ada spirit yang terus membawa saudara terus menyala-nyala. Saudara merasa ada sesuatu dalam hidup saudara. Apa? Hidup yang didorong, digerakkan oleh tujuan. Purpose driven life, orang bilang. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Amin. Beribadah bagus, doa bagus, melayani Tuhan bagus. Tapi jadikan itu semua adalah bagian dari kehidupan saudara di dalam tujuan Tuhan. Saya mau berdoa setiap saudara berproses dan terus bertumbuh supaya setiap saudara masuk dalam tujuan Tuhan. Amin.